Pernahkah kamu merasa bahwa keberuntungan selalu memilih orang lain dan bukan dirimu? Kamu merasa sudah bekerja keras, kamu merasa sudah menabung, tapi entah kenapa, momen pengubah hidup itu seolah selalu meleset dari genggamanmu. Di mana sebenarnya Dewi Keberuntungan berada? Ribuan tahun yang lalu, di kota terkaya di dunia kuno, Babilonia, ada sebuah rahasia besar tentang keberuntungan. Rahasia ini tidak ada hubungannya dengan jimat, bintang-bintang di langit, atau ramalan garis tangan. Rahasia ini berbicara tentang satu penyakit manusia yang paling mematikan bagi kesuksesan: penundaan. Mari saya bawa Anda ke sebuah malam yang dingin di luar tembok raksasa Babilonia. Malam di mana seorang pria kehilangan kekayaan yang bisa mengubah garis keturunannya selamanya, hanya karena satu kata nanti. Malam itu, kegelapan menyelimuti padang pasir. Gerbang tembaga raksasa kota Babilon, gerbang yang memisahkan padang gurun yang buas dengan peradaban yang makmur telah ditutup dan dikunci rapat dari dalam. Tidak ada satupun manusia yang diizinkan masuk atau keluar sampai fajar menyingsing. Di luar gerbang itu, di dalam sebuah tenda yang nyaman, duduklah seorang saudagar. Ia adalah pembeli hewan ternak yang cukup mapan. Di samping tempat tidurnya, tergeletak pundi-pundi kulit berisi kepingan emas dan perak yang cukup banyak. Ia sedang beristirahat, menunggu pagi tiba agar ia bisa masuk ke dalam kota dan berbisnis seperti biasa. Udara malam yang dingin membuatnya enggan beranjak dari selimut tebalnya. Namun, ketenangan malam itu tiba-tiba terkoyak oleh suara riuh ribuan kaki hewan ternak yang bergesekan dengan tanah berdebu, diiringi suara embikan domba dan kambing yang saling bersahutan karena kelelahan dan kelaparan. Sang saudagar menyibakkan tirai tendanya. Ia menyipitkan mata, menembus kegelapan. Di hadapannya berdiri seorang pengembara, seorang gembala tua dengan wajah yang dipenuhi keringat dan gurat keputusasaan. Napas pria tua itu terengah-engah, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Ia menghampiri sang saudagar, menjatuhkan dirinya ke tanah, dan memohon dengan suara bergetar. "Tuan," kata sang gembala tua, "tolonglah aku, istriku sedang sakit keras di desa kami yang jauh di sana. Aku mendapat kabar buruk ini di tengah perjalanan, dan aku harus segera pulang malam ini juga. Jika tidak, aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi untuk yang terakhir kali." Pria tua itu menunjuk ke arah ratusan domba dan kambing di belakangnya yang terus mengembik dalam kegelapan. "Kawanan ternak ini memperlambat perjalananku. Aku tidak bisa berlari pulang jika harus menggiring mereka. Tuan, aku tahu engkau seorang pembeli ternak. Belilah seluruh kawananku malam ini. Aku tidak peduli dengan harga pasar. Belilah semuanya dengan harga 2/3 saja dari harga wajar. Bayar aku malam ini dengan emasmu, agar aku bisa bergegas pulang meninggalkan hewan-hewan ini bersamamu. 2/3 dari harga wajar. Di dunia bisnis, itu bukanlah sekadar diskon. Itu adalah hadiah jatuh dari langit." Mata sang saudagar seketika terbelalak. Otaknya, yang terbiasa berhitung cepat, langsung bekerja. Ia tahu betul bahwa besok pagi, saat gerbang Babilon dibuka, ia hanya tinggal menggiring hewan-hewan itu sejauh beberapa ratus meter ke dalam pasar, menjualnya dengan harga normal, dan mengantongi keuntungan sepertiga murni tanpa harus bekerja keras mencari peternak lain. Keuntungan itu setara dengan hasil kerjanya berbulan-bulan. Emas di dalam tendanya sangat cukup untuk membayar pria tua itu seketika. Ini adalah momennya. Ini adalah ciuman dari Dewi Keberuntungan. Namun, disinilah tragedi itu dimulai. Di tengah malam yang pekat, pikiran sang saudagar mulai diracuni oleh bisikan-bisikan ketakutannya sendiri. Sifat kehati-hatiannya yang berlebihan mulai mengambil alih akal sehatnya. Ia melihat ke arah kawanan domba itu. Kegelapan malam membuat semuanya tampak seperti bayangan hitam yang menyatu. Ia bergumam dalam hati, bagaimana aku bisa menghitung jumlah mereka dalam gelap seperti ini? Bagaimana jika pria tua ini berbohong tentang jumlahnya? Bagaimana jika domba-domba ini buta, pincang, atau berpenyakit? Jika aku membayarnya sekarang, dan besok pagi aku menemukan separuh dari mereka sakit parah, aku akan kehilangan emasku. Alih-alih menyalakan lebih banyak obor dan mengambil sedikit waktu untuk memeriksa ternak tersebut. Dengan sebuah usaha kecil untuk peluang raksasa, sang saudagar memilih jalan pintas yang paling disukai oleh orang-orang yang gagal, yaitu menunda. Dengan nada tenang dan merasa dirinya paling pintar, sang saudagar menjawab, "Tawaranmu sangat bagus, kakek. Aku bersimpati pada keadaan istrimu. Tapi, ini sudah larut malam dan terlalu gelap untuk menghitung ternakmu. Aku tidak membeli kucing dalam karung.
Tunggulah sampai fajar menyingsing besok pagi. Saat matahari terbit dan aku bisa melihat ternakmu dengan jelas, aku akan menghitungnya dan membayarmu dengan harga yang kau minta. Pria tua itu hampir menangis. Ia memohon berkali-kali. Tuanku mohon, waktuku terus berjalan dan istriku sekarat. Cahaya bulan ini cukup untuk melihat bahwa kawananku sehat. Tapi sang saudagar telah menutup telinganya. Ia kembali masuk ke dalam tendanya yang hangat, menarik selimutnya, dan tidur lelap dengan senyum di wajahnya. Ia berpikir bahwa besok pagi, ia akan bangun dan meraup untung besar. Ia merasa memegang kendali. Ia tidak tahu bahwa Dewi Keberuntungan sangat membenci orang yang ragu-ragu. Fajar menyingsing, cahaya matahari mulai menerangi padang pasir. Sang saudagar bangun dari tidurnya, meregangkan ototnya, dan berjalan keluar tenda dengan perasaan menang. Ia siap menghitung domba dan memberikan emasnya. Namun, pemandangan di depannya membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Gerbang tembaga Babylon tidak dibuka perlahan seperti biasanya. Gerbang itu didobrak terbuka. Dari dalam kota, berhamburan 4 orang pria berpakaian zirah mewah. Mereka adalah pembeli logistik dari kerajaan Babylon sendiri. Wajah mereka penuh kepanikan. Salah satu dari mereka berteriak keras ke arah kerumunan pedagang di luar gerbang. Kota ini sedang terancam. Pasukan musuh terlihat mendekat dari timur. Raja memerintahkan agar gerbang ditutup total untuk pengepungan siang ini juga. Kami butuh makanan. Kami membeli semua daging, gandum dan ternak yang ada di luar gerbang ini sekarang juga. Pembeli kerajaan itu melihat kawanan domba milik si pria tua. Tanpa tawar-menawar, tanpa menghitung dengan teliti, pembeli kerajaan itu langsung melemparkan pundi-pundi emas dalam jumlah masif ke tangan si gembala. Karena kerajaan sedang dalam keadaan darurat militer, mereka membeli ternak itu bukan dengan harga normal, tetapi mereka membelinya dengan harga 4 kali lipat dari harga wajar. Pria tua itu menangis bahagia, mengantongi kekayaan yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, lalu berlari sekencang-kencangnya menuju desanya. Sementara itu, sang saudagar hanya bisa berdiri terpaku di depan tendanya. Kakinya lemas, udara pagi yang hangat terasa membekukan tulang-tulangnya. Emas di dalam tendanya yang semalam ia tahan-tahan, kini terasa seperti sampah yang tidak berguna. Ia baru saja kehilangan peluang paling besar dalam hidupnya. Peluang yang jika saja ia berani sedikit mengambil risiko semalam, akan membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di kampung asalnya pagi ini. Ia tidak dihalangi oleh kurangnya modal. Ia tidak dihalangi oleh kurangnya ilmu. Ia dihancurkan oleh ketakutannya sendiri. Ia dihancurkan oleh kata nanti. Dalam buku The Richest Man in Babylon, Arkad orang terkaya di kota itu menggunakan kisah ini untuk menampar orang-orang yang sering mengeluh tentang nasib buruk mereka. Kisah ini memberikan kita satu pelajaran keras namun sangat berharga. Keberuntungan bukanlah sihir yang turun dari langit untuk orang-orang terpilih. Keberuntungan adalah titik temu antara kesempatan dan persiapan. Ketika kesempatan itu datang menatap wajahmu, ia menuntut tindakan. Dewi Keberuntungan sangat angkuh. Ia tidak punya waktu untuk melayani orang-orang yang ragu-ragu. Ia menghampiri mereka yang siap, mereka yang berani melangkah di tengah ketidakpastian, dan mereka yang bertindak saat orang lain masih sibuk berpikir. Berapa banyak peluang dalam hidupmu yang menguap begitu saja karena kamu berkata, nanti saja, besok pagi saja, biarkan aku memikirkannya lagi. Jangan jadi saudagar di luar tembok Babilonia. Ketika peluang yang tepat datang dan akal sehatmu mengatakan itu masuk akal, ambil tindakan. Karena fajar esok hari mungkin membawa kenyataan yang sangat berbeda. Jika kisah ini membuatmu melihat peluang dengan cara yang berbeda, jangan biarkan video ini berhenti sampai di sini. Klik tombol like dan subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah kebijaksanaan lain dari Babilonia. Karena di channel ini, kita tidak hanya membahas tentang kekayaan, tetapi tentang keputusan-keputusan kecil yang menentukan masa depan. Ingat, keberuntungan tidak menunggu mereka yang ragu, tetapi menghampiri mereka yang siap bertindak. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.